Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 di sini akan mereview terkait dengan materi peradilan pajak, yakni khususnya terkait dengan pemeriksaan dalam pengadilan pajak. Namun sebelum mereview, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Dewi Nosari, kemudian ada rekan saya Amir, selanjutnya ada Afifullah, dan yang terakhir ada Khairul Umam. Baik, langsung saja kami mereview materi terkait dengan pemeriksaan dalam peradilan pajak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 akan menjelaskan pemeriksaan dalam peradilan. Pemeriksaan dalam PP. Sebelum masuk dalam proses pemeriksaan di pengadilan pajak, penyelesaian sengketa pajak terlebih dahulu melalui proses persiapan persidangan. Dalam rangka perkara pajak, sebelum majelis hakim memberikan putusan terhadap sengketa pajak, maka dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap surat banding maupun surat gugatan. Persiapan pemeriksaan hanya melibatkan para pihak yang bersengketa dengan cara memberikan uraian atau tanggapan secara tertulis terhadap yang dipersengketakan tanpa melibatkan majelis atau hakim tunggal sebagai yang memeriksakan dan memutuskan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifullah, NIM 17011111067. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tentang pemeriksaan peradilan pajak. Yang pertama adalah prosedur persiapan persidangan yang diatur dalam pasal 47 Undang-Undang Peradilan Pajak. Yang pertama yaitu ketua menunjuk majelis yang terdiri dari 3 orang hakim atau hakim tunggal untuk memeriksa dan memutus sengketa pajak. Yang kedua, dalam hal pemeriksaan dilakukan majelis, ketua menunjuk salah satu hakim sebagai hakim ketua yang memimpin pemeriksaan sengketa pajak. Yang ketiga, majelis atau hakim tunggal bersidang pada hari yang ditentukan dan memberitakan hari sidang yang dimaksud pada pihak yang bersengketa. Selanjutnya yaitu tentang jangka waktu sidang yang diatur dalam pasal 48 Undang-Undang Pengadilan Pajak. Yaitu yang pertama, banding. Banding dilakukan setelah 6 bulan sejak diterimanya surat banding. Yang kedua, gugatan. Gugatan dilakukan setelah 3 bulan sejak diterimanya surat gugatan. Selanjutnya yaitu tentang pemeriksaan dalam peradilan pajak. Dalam hukum acara peradilan pajak dikenal 2 jenis pemeriksaan yang dilakukan oleh pengadilan pajak. Yang pertama yaitu pemeriksaan acara biasa yang diatur dalam pasal 49 sampai 64 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Yang kedua, pemeriksaan acara cepat yang diatur dalam pasal 65 sampai 76 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin akan dijelaskan lebih lanjut oleh teman saya. Silakan. Baik, di sini saya akan melanjutkan terkait dengan review materi, yakni pemeriksaan dalam pengadilan pajak, yang mana khususnya di sini adalah terkait dengan pemeriksaan acara biasa. Telah ada beberapa prosedur singkat yang telah diatur dalam Undang-Undang Peradilan Pajak, yang mana salah satunya yang pertama adalah ketua hakim membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum. Dan yang kedua adalah majelis hakim melakukan pemeriksaan mengenai kelengkapan atau kejelasan terhadap surat banding maupun surat gugatan. Yang ketiga adalah apabila persyaratan tersebut tidak memenuhi atau tidak lengkap atau tidak jelas sepanjang bukan persyaratannya diatur dalam pasal 35 ayat 1, pasal 36 ayat 1 dan 4, pasal 40 ayat 1 dan ayat 6, maka kelengkapan maupun kejelasan dimaksud dapat dijelaskan saat persidangan. Nah, di mana persyaratan yang dimaksud dalam pasal-pasal yang dipaparkan tersebut adalah kelengkapan terkait dengan surat banding maupun gugatan tersebut adalah dalam bahasa Indonesia. Selain itu, terkait dengan jangka waktu yang telah diberikan atau yang telah diatur berdasarkan peradilan pajak itu, Undang-Undang Peradilan Pajak itu sendiri. Dan selanjutnya dalam acara biasa tersebut terdapat ketentuan yang memang harus dilaksanakan khususnya dalam beracara
pemeriksaan peradilan biasa. Yang pertama, hakim ketua memanggil terbanding maupun tergugat dan dapat memanggil pemohon banding atau penggugat untuk memberikan keterangan lisan. Yang kedua adalah hakim ketua menjelaskan masalah yang disengketakan kepada para pihak yang bersengketa, yakni tergugat maupun penggugat. Dan yang ketiga, majelis menyatakan kepada terbanding atau tergugat mengenai hal-hal yang dikemukakan pemohon banding atau penggugat dalam surat banding atau surat gugatan dalam surat bantahan. Yang keempat, apabila majelis memandang perlu dalam hal pemohon banding, penggugat hadir dalam persidangan, hakim ketua dapat meminta permohonan banding atau penggugat untuk memberikan keterangan yang diperlukan dalam penyelesaian sengketa pajak. Yang kelima, hakim ketua dapat memerintahkan saksi untuk hadir dan didengar keterangannya dalam persidangan dan wajib datang dalam persidangan dan tidak boleh untuk diwakilkan. Apabila suatu sengketa tidak dapat diselesaikan pada hari persidangan, pemeriksaan dilanjutkan pada persidangan berikutnya yang telah ditetapkan oleh majelis hakim. Yang terakhir, bahwasannya dalam hal terbanding atau tergugat tidak hadir pada persidangan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, sekalipun ia telah diberitahu secara patut, persidangan dapat dilanjutkan tanpa dihadiri oleh terbanding atau tergugat itu sendiri. Kemudian terkait dengan acara cepat, yang mana dalam hal ini terdapat pemeriksaan dengan acara cepat yang dilakukan oleh majelis hakim tunggal. Namun ada beberapa ketentuan sehingga pemeriksaan pajak tersebut dinyatakan pemeriksaan cepat. Yang mana yang pertama adalah sengketa pajak tertentu. Tertentu di sini sengketa pajak yang tidak memenuhi ketentuan pasal 35 ayat 1 dan 2, pasal 36 ayat 1 dan ayat 4, pasal 37 ayat 1, pasal 40 ayat 1 dan ayat 6. Di sini adalah terkait dengan persyaratan-persyaratan yang mana berkaitan dengan bahasa Indonesia yang harus digunakan maupun waktu yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Peradilan Pajak. Yang kedua adalah gugatan yang tidak diputus dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 81 ayat 2, yakni 6 bulan. Yang ketiga adalah tidak dipenuhi salah satu ketentuan yang sebagaimana dimaksud pada pasal 84 ayat 1 atau kesalahan tulis dan atau kesalahan hitung dalam putusan pengadilan pajak. Dan yang terakhir adalah sengketa yang didasarkan pertimbangan hukum bukan merupakan wewenang dari pengadilan pajak. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Amir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan apa yang dipaparkan oleh teman-teman saya tadi, tapi dalam konteks membedakan tentang pemeriksaan acara biasa atau tentang acara pemeriksaan dalam pengadilan pajak dan pengadilan umum atau khususnya pengadilan pidana. Di sini berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2002 itu tentang pengadilan pajak. Di situ mengatur tentang pemeriksaan acara biasa atau tentang acara pemeriksaan dalam pengadilan pajak dalam pasal 49 dan seterusnya. Nah, untuk membedakan acara pemeriksaan biasa dalam pengadilan pajak dan acara pemeriksaan biasa dalam pengadilan pidana, di sini khususnya pidana, itu yang membedakan di situ sangat banyak, mulai dari teknik, mulai dari tata caranya, mulai dari teknisnya, aturan teknisnya, di situ banyak perbedaannya dan sangat berbeda. Namun saya akan membahas perbedaan-perbedaan itu. Perbedaan-perbedaannya itu hal-hal atau salah satu hal yang membedakan antara pemeriksaan biasa dalam pengadilan pajak dan pemeriksaan biasa di pengadilan pidana. Nah, sebelum pemeriksaan pokok sengketa itu dimulai, majelis melakukan pemeriksaan kelengkapan atau kejelasan banding atau gugatan yang diajukan ini. Nah,
Apa kelengkapan dan kejelasan itu? Sepanjang apabila kelengkapan dan kejelasan itu sepanjang bukan merupakan sebagai yang dimaksud dalam pasal 35 ayat 1, pasal 36 ayat 1 dan 4 dan pasal 40 ayat 1. Di situ mengatur tentang persyaratan-persyaratan seperti pengajuan banding atau gugatan itu diajukan secara berbahasa Indonesia, dan banyaklah di situ bisa dicek sendiri. Nah, kelengkapan atau kejelasan selain atau sepanjang bukan merupakan yang tadi itu yang saya sebutkan dalam pasal-pasal yang ada di pasal 50 ayat 2 itu. Artinya kejelasan atau kelengkapan itu dapat diajukan dalam persidangan. Artinya ketika kita melihat hal tersebut, kejelasan atau kelengkapan itu bisa mengenai tentang substansi apa yang disengketakan atau pokok sengketanya. Nah, sedangkan dalam peradilan pidana, sebelum pemeriksaan atau sebelum perkara itu disidangkan, majelis itu terlebih dahulu memeriksa perkara mengenai surat dakwaan itu. Majelis itu memeriksa sebelum peradilan itu dibuka atau persidangan itu dibuka. Apa yang diperiksa dalam peradilan pidana di sini mengenai syarat formil dan syarat materialnya. Nah, mengenai syarat formil ini seperti tempat, nama, tanggal lahir dan lain sebagainya, kenegaraan terdakwa atau bagaimana dan lain sebagainya. Itu dilakukan, itu syarat formilnya. Namun mengenai syarat materinya itu, mengenai waktu atau tempat, sebagaimana kita ketahui tempus delicti-nya, perbuatan yang didakwakan itu harus memenuhi unsur-unsurnya. Terus hal-hal yang mengenai perbuatan pidana yang dapat menimbulkan masalah yang memberatkan atau meringankan, di situ sudah mulai masuk ke dalam pemeriksaan pokok sengketa atau pokok perkaranya. Berbeda dengan pemeriksaan yang ada di dalam pemeriksaan biasa yang ada di dalam peradilan pajak mengenai substansi atau pokok perkara yang ada dalam pemeriksaan peradilan pajak di situ. Itu dapat diajukan ketika sidang itu sudah mulai dibuka. Artinya ketika gugatan atau banding itu tidak jelas secara substansi, itu bisa diajukan ketika persidangan itu dibuka. Di situ yang sangat membedakan antara pemeriksaan biasa di pengadilan pajak dan pemeriksaan biasa di peradilan pidana. Nah, satu hal lagi yang sangat membedakan dalam pasal 64 Undang-Undang 14 tahun 2002 tentang pengadilan pajak, di situ mengatakan dalam hal terbanding atau tergugat tidak hadir dalam persidangan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, meskipun dia sudah dipanggil secara sah atau patut, itu persidangan itu dapat dilanjutkan tanpa dihadiri tergugat maupun terbanding ataupun tergugat. Namun beda dengan peradilan pidana, jika terdakwa ternyata telah dipanggil secara sah dan dia tidak dapat hadir tanpa alasan yang sah, pemeriksaan tersebut tidak dapat dilanjutkan atau tidak dapat dilangsungkan. Maka hakim ketua sidang ini memerintahkan terdakwa untuk dipanggil kembali. Jadi itulah perbedaan-perbedaan yang beberapa perbedaan yang saya bahas dalam video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.